Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Eko Suharto, STMSI, dosen program studi Sarjana Terapan Pertanahan Politeknik Agraria STPN Yogyakarta. Pada kesempatan semester 3 tahun akademik 2025-2026, saya mendapatkan amanah untuk mengampu mata kuliah penilaian tanah untuk kelas F, G, H, dan I. Adapun deskripsi mata kuliah ini, mata kuliah penilaian tanah ini merupakan salah satu mata kuliah keahlian inti di dalam program studi Sarjana Terapan Pertanahan yang dirancang untuk membekali taruna dan taruni dengan kompetensi dalam memahami konsep, prinsip, metode, serta penerapan penilaian tanah secara profesional sesuai dengan standar praktek penilaian tanah di Indonesia. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa atau taruna diharapkan tidak hanya mempelajari teori mengenai konsep nilai tanah, tetapi juga memahami bagaimana proses penilaian itu dilakukan secara objektif, sistematik, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademik maupun profesional. Materi pembelajaran mencakup konsep dasar penilaian tanah, tujuan penilaian tanah, prinsip-prinsip penilaian tanah, dengan berbagai pendekatan penilaian, mulai pendekatan pasar, biaya, dan pendekatan pendapatan. Metode penilaian tanah secara individual maupun massal, kemudian penyusunan laporan hasil penilaian, visualisasi, jadi bentuk dari nilai tanah berupa peta zona nilai tanah, serta penerapan penilaian tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Adapun pendekatan di dalam perkuliahan itu menerapkan pendekatan study-centered learning yang dipadukan dengan prinsip OBE, Outcome Based Education. Melalui pendekatan ini diharapkan taruna dan taruni tidak hanya memperoleh pengetahuan konseptual, tetapi mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, memecahkan masalah, komunikasi ilmiah, kolaborasi dalam tim, serta kemampuan mengambil keputusan berdasarkan data. Demikian proses pembelajaran yang diharapkan mampu memberikan pengalaman belajar yang konseptual serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja, khususnya di bidang pertanahan, penilaian aset, pengadaan tanah, maupun pelayanan pertanahan. Jadi mata kuliah penilaian tanah ini itu merupakan mata kuliah di semester 3 dengan 3 SKS. Adapun di dalam pertemuan pertama nanti akan saya jelaskan, namun sebelumnya saya akan menjelaskan tentang CPL-nya. Jadi CPL-nya adalah mahasiswa menguasai konsep dan tata laksana terkait dengan konsolidasi tanah, pengadaan tanah, pengembangan pertanahan, dan penilaian tanah. Itu adalah merupakan CPL-nya gitu ya. Adapun CPMK-nya, di dalam CPL ini ada dua. Yang pertama adalah CPMK 1, itu mahasiswa atau taruna mampu menjelaskan konsepsi penilaian tanah, meliputi prinsip, tujuan, proses pendekatan di dalam penilaian tanah, serta mampu menganalisis pendekatan penilaian untuk berbagai tujuan penilaian. Kemudian CPMK 1 ini itu terdiri dari dua sub CPMK. Yang pertama adalah sub CPMK 1, itu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar penilaian tanah, kemudian tujuan penilaian tanah, yang ketiga adalah pendekatan di dalam penilaian tanah. Adapun indikator setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa atau taruna mampu yang pertama adalah menjelaskan pengertian nilai dan harga, kemudian yang kedua adalah mampu menjelaskan tentang konsep penilaian tanah, kemudian yang ketiga adalah menjelaskan profesi penilai, kemudian yang selanjutnya adalah menjelaskan tujuan penilaian tanah, dan yang selanjutnya menjelaskan prinsip-prinsip penilaian tanah, juga mampu menjelaskan pendekatan penilaian tanah, membedakan berbagai jenis nilai, dan memberikan contoh penerapan penilaian tanah dalam pelayanan pertanahan. Ini adalah merupakan materi pertemuan
Jadi materi itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama nanti pertemuan ini. Yang pertama saya menjelaskan tentang RPS, kemudian yang kedua adalah masuk pertemuan yang pertama. Adapun RPS tadi sudah saya jelaskan. Di sini ada CPL, CPM, sub CPMK, kemudian materi tiap pertemuan, metode pembelajaran, ada tugas individu, kemudian praktikum, jika itu memerlukan praktikum, karena penilaian tanah itu tidak setiap pertemuan ada prakteknya, di lapangan maksudnya. Bisa jadi prakteknya adalah di kelas. Kemudian proyek semester, artinya project semester itu bisa UTS dan UAS, dan yang terakhir adalah penilaian. Ini adalah roadmap RPS dari mata kuliah penilaian tanah. Dimulai dari pertemuan pertama menjelaskan tentang konsep dasar penilaian tanah. Kemudian yang kedua adalah pendekatan penilaian tanah. Kemudian pendekatan penilaian tanah itu ada nanti dibagi menjadi pendekatan pasar, kemudian pendekatan biaya. Pertemuan yang kelima adalah pendekatan pendapatan. Pertemuan yang keenam itu tentang HBU, Hedges and Best Use. Pertemuan yang ketujuh itu mereview dari pertemuan 1 dan sampai 6, kemudian dilakukan UTS, ujian tengah semester. Kemudian setelah UTS selesai, nanti akan dilanjutkan pertemuan yang ke-9 tentang appraisal massa. Jadi bagaimana menilai bidang-bidang tanah secara massal gitu ya. Kemudian pertemuan 10 dan 11 itu kita membahas tentang model penilaian. Dan yang ke-12 kita membuat peta zona nilai tanah atau peta nilai tanah. Bagaimana nanti prosesnya. Kemudian yang ke-13 adalah terkait dengan visualisasi nilai dengan JS, dan yang ke-14 itu dikaitkan penilaian tanah dengan pengadaan tanah, posisi penilaian tanah itu di mana di dalam proses pengadaan tanah. Kemudian yang ke-15 juga dikaitkan penilaian tanah itu dengan konsolidasi tanah, di mana posisi dari penilaian tanah itu di dalam konsolidasi tanah, dan yang terakhir ditutup dengan ujian akhir semester atau UAS. Baiklah, kita lanjutkan bagian yang kedua, kita kuliah yaitu tentang konsep dasar penilaian tanah. Kita tahu bahwa tanah merupakan sumber daya yang tidak hanya itu bersifat satu jenis saja, tetapi berbagai jenis fungsi. Yang pertama adalah ada fungsi ekonomi, kemudian fungsi sosial, budaya, politik, dan ekologis. Artinya kalau fungsi-fungsi ini terganggu salah satu, tentu tidak akan terjadi keseimbangan. Misalnya saja kalau misalnya hanya orang itu memperhatikan faktor ekonomi saja, bagaimana tanah itu didaya gunakan sebagaimana luar biasa ya dimaksimalkan, maka mungkin fungsi ekologisnya akan menurun gitu. Contohnya apa? Kalau misalnya dia hanya dipacu faktor ekonominya, sementara keseimbangan di sekitarnya, ekologisnya tentu akan menyebabkan polusi dan sebagainya. Itu contohnya. Jadi berbeda dengan barang lain tanah ini. Jadi kita tahu bahwa tanah itu jumlahnya tetap, yaitu fixed supply. Nah, kemudian yang kedua, bahwa nilai tanah itu apa yang lain selain jual beli? Juga untuk perpajakan. Ya, Anda tahu kalau Anda terjadi jual beli tanah, itu mesti ada bayar BPHTB, ada PNBP gitu ya. Itu adalah dasarnya adalah transaksi jual beli. Karena apa? Kalau dengan NJOP biasanya Dinas Pendapatan Daerah itu nggak begitu percaya, dia akan adanya validasi. Walaupun itu NJOP itu biasanya digunakan untuk apa? Pembayaran SPPT pajak. Tetapi pada saat proses pembayaran BPHTB, kemudian PNBP, dari yang harus dibayar antara penjual dan pembeli, biasanya menggunakan transaksi yang ada di lapangan dengan validasi. Kemudian di dalam pengadaan tanah. Jadi di dalam pengadaan tanah itu salah satu fase terpenting pada saat sebelum pembayaran ya, ganti untung atau sekarang ganti rugi atau ganti untung itu mesti dilakukan penilaian tanah. Tentu penilaian tanah itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, tetapi harus dilakukan dengan oleh orang-orang yang punya sertifikasi untuk itu. Biasanya dilakukan oleh KJPP,
yaitu konsultan jasa penilai publik. Itu yang diberi amanah. Kemudian termasuk di dalam penjaminan kredit. Jadi kalau Anda punya sertifikat, kemudian Anda ingin anggunkan di bank, tentu bank itu tidak akan mungkin memberikan nilai lebih dari nilai tanah Anda. Biasanya lebih rendah daripada nilai yang setelah dilakukan penilaian. Jadi besarnya itu akan lebih rendah dari yang dilakukan penilaian. Kenapa? Sehingga kalau misalnya Anda wan prestasi misalnya, pada saat dilelang itu bank tidak rugi. Itu contoh untuk perkreditan. Kemudian di dalam praktek pertanahan modern, bahwa penilaian tanah itu bukan hanya sekedar menentukan harga atau suatu bidang tanah, tetapi juga proses ilmiah menggunakan data pasar, kemudian analisis ekonomi, aspek hukum, kemudian kondisi fisik, dan karakteristik spasial untuk menghasilkan estimasi nilai tanah yang objektif. Jadi kalau dulu itu masih manual, sekarang dengan perkembangan teknologi, tentu penilaian tanah itu akan lebih dinamis. Nah, kita menuju apa sih penilaian tanah itu? Tentu Anda kan sebagai orang yang pernah dengar gitu ya, dari medsos, kemudian dari Google gitu ya. Apa sih sebenarnya penilaian tanah gitu? Nah, penilaian tanah itu menurut standar penilaian Indonesia, ini merupakan yang diacu, bahwa penilaian tanah merupakan proses ya pekerjaan untuk memperoleh estimasi dan pendapat mengenai nilai ekonomi suatu objek penilaian pada tanggal tertentu sesuai standar penilaian yang berlaku. Ingat-ingat, ada tanggalnya. Hari ini dengan besok akan berbeda. Bisa jadi akan berbeda. Kenapa? Hari ini di tanah itu belum ditemukan emas. Ternyata besok ditemukan emas. Harganya tentu akan, atau nilainya akan berbeda. Sehingga di dalam proses penilaian, setelah memberikan opini, memberikan estimasi dan pendapat, nilai ekonomi terhadap suatu objek yang dinilai pada tanggal tertentu, tentu dengan standar tertentu. Nah, secara akademik penilaian tanah dapat didefinisikan suatu proses sistematis. Kenapa sistematis? Karena dia punya alur yang jelas. Kemudian dalam mengestimasi suatu nilai, yaitu bidang tanah berdasarkan karakteristik apa? Fisik. Jadi kalau misalnya Anda punya tanah di perumahan, kemudian dia punya banyak muka, tentu akan lebih mahal dibandingkan tanah yang hanya satu muka saja. Itu fisik ya. Kemudian yang kedua adalah legal. Tanah yang bersertifikat dengan yang belum sertifikat tentu akan berbeda nilainya. Karena apa? Kepastian hukumnya sudah ada. Nah, kemudian ekonomi. Jelas ini bahwa tanah-tanah yang daerah CBD, Central Business itu akan lebih tinggi nilainya dibanding yang lain. Contoh di Malioboro itu, Anda pernah survei nggak? Tanya-tanya di situ. Belum pernah ya? Jadi kalau di Malioboro Anda tanya, di sini nilai tanahnya berapa per meter kira-kira? Kisarannya 30 sampai 50. Itu pun nggak ada orang yang jual. Ya kalau ada dibeli orang gitu. Nah, kemudian Anda pernah dengar nggak? Ada nilai pasar, ya nilai pasar, nilai, kemudian ada harga, ada biaya, ada nilai. Kira-kira bedanya apa gitu? Ada harga, ada biaya, ada nilai pasar. Kalau harga itu apa? Besaran atau nilai yang benar-benar dibayar dalam suatu transaksi. Atau harga ya nilai yang disepakati antara penjual dengan pembeli. Itu harga. Kemudian kalau biaya, apa biaya? Pengeluaran untuk memperoleh atau membangun suatu aset. Jadi itu adalah biaya. Kemudian kalau nilai,
persepsi manfaat ekonomi suatu aset. Gitu ya. Nah, kemudian nilai pasar, nah itu estimasi harga yang mungkin terjadi pada transaksi normal. Jika pasarnya normal, tidak orang butuh duit kemudian dijual murah, itu tidak. Itu bukan nilai pasar namanya. Nah, mengapa harus ada yang dinilai? Mengapa tanah itu harus dinilai? Itu tadi sudah ada kan? Di awal tadi saya jelaskan bahwa untuk kepentingan jual beli, pengadaan tanah, perbankan, perpajakan, kemudian laporan keuangan, aset dari BUMN, BUMD, aset pemerintah, konsolidasi tanah, atau pengembangan kawasan. Makanya penilaian tanah itu ada nilai bidang dan nilai kawasan, berbeda itu nanti. Yang kedua apa? Aksesibilitas. Jadi kalau tanah itu misalnya untuk masuk saja, jalannya cuma 1 meter gitu ya, 2 meter. Dibandingkan tanah yang bisa masuk 4 meter, 5 meter. Tentu nilainya, harganya akan berbeda. Kemudian penggunaan tanahnya. Nah ini yang 4 ini ada kaitannya dengan penggunaan tuh, RT/RW atau RDTR. Jadi kalau Anda punya tanah, kemudian di wilayah yang penggunaannya walaupun non pertanian tetapi terbatas, itu nilainya akan lebih rendah dibandingkan yang bisa untuk apa saja. Sama-sama non pertanian, karena sudah ada RDTR misalnya, RDTR-nya sudah ada. Nah kemudian status hak tadi sudah, tanah yang bersertifikat tentu akan lebih tinggi nilainya dibanding yang tidak sertifikat. Kemudian tanah yang bersertifikat hak milik paling kuat itu lebih tinggi nilainya dibanding HGB dan hak pakai. Ya ini contohnya. Kemudian permintaan pasar. Nah ini penting. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa kondisi tanah itu terbatas, sedangkan permintaan setiap saat akan naik. Makanya di Jogja ini harganya tinggi sekali karena apa? Orang luar yang punya duit itu pada beli nggak ditawar. Maka orang sini itu susah untuk ngikuti. Padahal UMR di sini kan rendah dibandingin Jakarta atau Surabaya. Itu contohnya. Kemudian kondisi ekonomi. Jadi nilai tanah itu, contoh di Amerika, itu bisa turun itu. Tanah-tanah itu. Kenapa turun? Karena kondisi ekonominya sedang tidak baik. Jadi tanah itu kadang nggak laku dijual itu. Maka harganya diturunkan. Nah, ini mengapa nilai tanah itu berbeda. Nah, kemudian profesi penilai. Kita tahu bahwa profesi penilai ini belum banyak diminati. Banyak di antara kita ini kan pengennya jadi petugas syukur gitu. Take home pay-nya langsung. Kalau penilai kan lama gitu. Tapi sebenarnya seorang penilai itu honornya itu lebih besar. Kenapa? Karena dia punya keahlian yang tidak banyak orang dan dia harus punya jam terbang yang tinggi untuk punya sertifikasi. Tidak seperti misalnya Anda lulus ya sarjana terapan, kemudian kompetensi udah bisa. Tapi kalau seorang penilai ini butuh waktu lama untuk dapat sertifikasi untuk boleh menilai. Ya. Jadi menurut KEPI, SPI bahwa penilai itu adalah orang yang memiliki kompetensi dan sertifikasi untuk melakukan penilaian sesuai dengan standar profesinya. Itu di Indonesia itu ada, tadi yang saya sebutkan, kalau pengadaan tanah itu penilai publik, jasa konsultan penilai publik, kemudian ada penilai internal pemerintah, JBPN itu ada dirjennya ya, dirjen pengadaan, di sana ada Direktorat Penilaian Tanah. Nah, kemudian ada internal perusahaan, biasanya di perusahaan juga ada itu. Jadi kalau mau menilai, membeli, memperluas lahannya dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah penilai pertanahan. Tadi saya katakan ada dirjennya. Ini internal pemerintah itu biasanya juga ada. Mungkin di Pemda-Pemda dan sebagainya. Nah, jenjang profesi, penilai itu meliputi pendidikan ada dasar. Nah, itu tadi saya katakan, itu butuh jam kerja tinggi. Kemudian sertifikasi tingkat keahlian yang itu harus distandarisasi oleh MAPI, masyarakat penilai itu. Nah kemudian jenis nilainya itu apa saja?
Kita tahu bahwa di dalam praktek penilaian atau appraisal itu ada nilai pasar. Nilai pasar itu ya transaksi itu yang paling mudah. Tetapi kadang-kadang kan orang pada saat mendaftarkan ke BPN, nilai pasarnya itu asli apa enggak? Asli apa enggak? Ya dilaporkan asli itu atau dimodifikasi biasanya. Kenapa kira-kira? Kira-kira kenapa? Biasanya terkait dengan pajaknya, BPHTB dan PNBP-nya. Makanya kalau misalnya nilai pasar itu sudah sama antara nilai zona nilai tanahnya, ya, itu biasanya sudah susah. Makanya pihak Pemda itu sebelum meng-ACC biasanya dilakukan validasi. Yang kedua adalah nilai investasi. Berapa biaya yang sudah dikeluarkan? Ya. Kemudian yang ketiga likuidasi, yang keempat nilai asuransi dan nilai wajar, ada nilai penggunaan, nilai khusus dan sinergi. Di dalam penilaian, ini pertemuan pertama ini hanya mengenalkan dulu, nanti kita pahami, kita dalami di dalam pertemuan berikutnya. Ada 3 pendekatan yang digunakan di dalam penilaian tanah. Yang pertama yang umum itu adalah pendekatan pasar. Jadi di dalam pendekatan pasar itu kita menilai suatu objek, mudahnya itu dengan membandingkan objek yang lain yang terjadi transaksi di sekitarnya. Tentu nanti ada penyesuaian ya dari objek yang kita nilai. Apakah pembandingnya itu lebih baik kondisinya atau lebih buruk? Kalau lebih buruk dinaikkan, kalau lebih baik dia diturunkan. Supaya nanti mendapatkan nilai yang paling normal, yang paling mungkin lah. Jadi tidak ada yang pasti gitu ya. Ini contohnya misalnya untuk tanah kosong ya pembandingnya sebaiknya tanah kosong. Rumah kan yang dinilai tanahnya. Cari rumah kemudian nanti didapatkan berapa sih nilai tanahnya setelah dikurangi nilai bangunannya. Nah, kemudian ruko sebaiknya ya dibandingkan dengan yang ruko walaupun bisa yang lain. Kenapa? Kalau ruko itu biasanya HGB, hak guna bangunan. Nanti kalau pembandingnya hak milik sudah akan agak susah. Gitu. Beda statusnya. Kemudian yang kedua adalah pendekatan biaya. Biasanya kalau pendekatan biaya itu adalah menghitung biaya pengganti dikurangi dengan penyusutan. Itu contohnya apa? Ini pengantar saja, adalah untuk bangun gedung, sekolahan, rumah sakit. Nah, yang ketiga adalah pendekatan pendapatan. Ini biasanya digunakan untuk menghitung nilai dari sebuah aset berupa hotel, mall. Kenapa? Karena di dalam hotel itu kan ada pendapatan kan? Mall misalnya di situ ada jualan sebegitu banyaknya, berapa pendapatannya. Kemudian perkantoran dan juga SPBU. Contoh itu adalah pendekatan berdasarkan kemampuan untuk menghasilkan pendapatan. Nah, 3 ini nanti akan kita dalami secara detail. Contoh-contohnya untuk menilai pendekatan pasar itu seperti apa. Kalau survei di lapangan itu seperti apa. Sehingga apa? Sehingga nanti didapatkan opini yang paling baik, yang paling efektif dan efisien. Yang kedua adalah pengadaan tanah. Dalam sebuah proses pengadaan tanah, itu mesti ada yang namanya penilaian. Setelah diukur, ya, kemudian dinilai tanam tumbuhnya, nanti ada keluar berapa nilai dari yang harus dibayarkan kepada yang punya tanah. Di dalam konsolidasi tanah di mana posisinya? Ada yang tahu? Pernah dengar nggak? Walaupun semester awal. Konsolidasi tanah itu apa? Mengatur supaya ruang itu termanfaatkan dengan optimal. Nah, jadi bagaimana agar ruang itu bisa termanfaatkan secara efektif dan efisien.
Misalnya kalau di desa itu kan tanahnya itu kadang-kadang jalannya itu sempit, kemudian padahal padat. Nanti kalau ada kebakaran apa? Bisa masuk pemadam itu. Dilakukanlah konsolidasi tanah. Dilebarkan. Berarti kan ada tanah yang kena tuh. Nah, ditata semua, kemudian dihitung nilainya ini. Yang di depan ini berapa, nanti kurangnya berapa, di sini bertambah berapa. Walaupun di dalam konsolidasi tanah mungkin tidak ada ganti rugi, tetapi luas yang dia dapatkan itu, yang baru, itu dihitung dengan nilai itu. Sehingga keadilannya itu ada di dalam prosesnya. Kemudian yang keempat adalah reforma. Gitu. Dalam reforma agraria juga sama. Kemudian penertiban tanah terlantar. Ini juga butuh ya hubungan penilaian tanah. Kemudian penilaian aset jelas. Jadi aset dari negara BUMN itu dihitung tiap tahun. Dan itu ada KPI-nya. Jadi orang yang bekerja di aset itu apakah dia anunya bagus apa enggak tergantung KPI dari aset dari yang dia. Kemudian yang ke-8 adalah pembuatan penyusunan peta nilai tanah. Hampir mirip itu dengan zona nilai tanah. Tapi kalau zona itu kan kalau misalnya peta nilai tanah itu bisa bidang, satuannya bidang. Itu lebih susah. Kemudian perkembangan nilai tanah di era digital. Kita tahu bahwa perkembangan teknologi itu telah mengubah praktek pendaftaran penilaian tanah yang manual menjadi digital. Kemudahan yang kita bisa dapatkan. Melalui yang pertama JS, drone, kemudian big data, AI, machine learning, automate valuation model, kemudian ada CAMA, kemudian integrasi data spasial yuridis untuk membangun informasi pertanahan. Ini adalah rangkuman, jadi pada pertemuan pertama ini harapan kita bahwa mahasiswa atau taruna bisa memahami bahwa penilaian tanah merupakan proses ilmiah untuk mengestimasi nilai ekonomi suatu bidang tanah berdasarkan karakteristik fisik, hukum, ekonomi, dan pasar. Sehingga penilaian digunakan dalam hal transaksi, perpajakan, pengadaan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan kawasan, dan pengelolaan aset. Dan 3 pendekatan di dalam penilaian tanah, pendekatan pasar, biaya, dan pendapatan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Atau saya bertanya? Kalau Anda bisa menjawab, saya kasih buku saya. Ada 5 saja, cepet-cepetan. Ya? Zona nilai tanah sama peta bidang tanah perbedaan itu belum terlalu. Jadi kalau zona itu kan jelas tergantung sampel yang diambil. Kalau bidang tanah ya semua bidang tanah itu dinilai satu persatu. Itu bisa dinilai juga dengan massal. Tetapi per bidang tanah nanti akan diperhitungkan sesuai dengan variabel di bidang tanahnya itu. Gitu. Nah, tinggal satu lagi. Satu lagi, tinggal satu. Tidak ada? Kalau tidak ada, kuliah saya akhiri karena waktunya sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.